Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. Perkenalkan, nama saya Ferry Yolanda dengan NIM C1C019073. Di sini akan mempresentasikan atau membahas materi tentang Islam dan syariah Islam. Adapun mata kuliah ini diampu oleh dosen Dr. Wirmi Eka Putra, SE, MSI. Terdapat 6 pokok pembahasan dalam materi ini. Yang pertama yaitu makna Islam, yang kedua dasar-dasar ajaran Islam, yang ketiga hukum Islam, yang keempat klasifikasi hukum Islam, yang keenam sasaran hukum Islam, dan yang terakhir itu tujuan syariah. Nah, baiklah, kita masuk ke materi yang pertama yaitu makna Islam. Apa sih makna dari kata Islam? Nah, Islam sendiri dalam bahasa Arab merupakan masdar dari kata aslama, yuslimu, islaman, yang artinya taat, tunduk, patuh, berserah diri kepada Allah. Sedangkan secara terminologi, makna Islam digambarkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam sabda beliau yang berbunyi, Islam adalah bahwasannya engkau bersaksi sesungguhnya tiada Tuhan selain Allah dan sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah. Engkau menegakkan sholat, menunaikan zakat, melaksanakan saum Ramadan, dan menunaikan ibadah haji ke Baitullah jika engkau berkemampuan melaksanakannya. Ini diriwayatkan oleh Muslim. Untuk lanjutannya, menurut Islam, hidup dan kehidupan manusia di dunia adalah bagian kecil dari perjalanan panjang menuju Allah. Kehidupan manusia setelah diciptakan oleh Allah dimulai dari alam roh dan dilanjutkan di alam rahim ibu. Manusia kemudian lahir dan mulai hidup serta berkehidupan di dunia sampai dia meninggal. Apabila dia menginginkan kehidupan yang baik di akhirat, maka dia harus menjalani kehidupan di dunia ini sesuai dengan tuntutan Allah serta selalu berusaha agar hari esoknya di dunia dan di akhirat jadi lebih baik. Dan selanjutnya itu dasar-dasar ajaran Islam. Yang pertama yaitu akidah. Akidah, kedudukan dalam ajaran Islam sangat penting. Islam tidak ditegakkan tanpa akidah. Akidah sendiri berasal dari bahasa Arab yang berbunyi akad, yang memiliki arti ikatan. Akidah ini bagaikan ikatan perjanjian yang kokoh dan tertanam jauh di dalam lubuk hati sanubari manusia. Yang selanjutnya, syariah. Kosakata syariah sendiri dalam bahasa Arab memiliki arti jalan yang ditempuh atau garis yang seterusnya dilalui. Dari sisi terminologi, syariah bermakna pokok-pokok atau aturan hukum yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dipatuhi dan dilalui oleh seorang muslim dalam menjalani segala aktivitas hidupnya. Nah, yang selanjutnya itu akhlak. Akhlak sendiri disebut sebagai ihsan dari kata Arab hasan yang berarti baik. Definisi ihsan menurut Nabi Muhammad SAW yaitu ihsan adalah engkau beribadat kepada Tuhanmu seolah-olah engkau melihatnya sendiri. Nah, kalaupun engkau tidak melihatnya, maka ia melihatmu. Ini diriwayatkan juga oleh hadis riwayat Muslim. Selanjutnya hukum Islam. Hukum Islam secara istilah disebut juga hukum syarah. Adalah hukum Allah yang mengatur perbuatan manusia di dalamnya mengandung tuntutan untuk dikerjakan atau ditinggalkan oleh para mukallaf. Seseorang dikatakan telah mengamalkan hukum syara jika memang tidak mengetahui hukum syara atas perbuatannya. Kemudian ia melaksanakan perbuatan itu dengan niat menjalankan syariah, termasuk untuk hal-hal yang bersifat mubah. Hukum Islam tidak hanya mengatur pelaksanaan dalam ibadah saja seperti kewajiban sholat, puasa, zakat, dan haji, tetapi juga mengatur pelaksanaan amalan-amalan lain yang bersifat duniawi. Selanjutnya klasifikasi hukum Islam. Yang pertama yaitu wajib.
Dikatakan wajib apabila mengerjakan perbuatan akan mendapat pahala, apabila meninggalkan kewajiban tersebut akan mendapatkan siksa atau dosa, kecuali bagi orang yang tidak mengetahui ilmu atau aturan. Yang kedua yaitu sunnah. Dikatakan sunnah apabila seseorang yang mengerjakan perintah akan mendapatkan pahala. Nah, sekalipun dia tidak mengerjakan hal tersebut, dia tidak akan mendapat dosa atau siksaan. Hanya saja banyak orang yang menyarankan untuk mengerjakan sunnah karena sayang jika ada kesempatan mengumpulkan amal tapi tidak dimanfaatkan. Yang ketiga yaitu haram. Dalam kehidupan sehari-hari, umat Muslim memiliki banyak aturan yang menyangkut tentang kehalalan dan mana yang haram. Dikatakan haram apabila hal-hal yang dilarang tetap dilanggar, akan dicatat sebagai dosa. Jika meninggalkan hal-hal yang haram, maka akan dicatat sebagai pahala. Yang keempat itu mahruh. Dikatakan mahruh apabila aturan yang dimahruhkan ditinggalkan, maka jauh lebih baik. Sedangkan jika yang dimahruhkan tetap dilakukan, maka kurang elok atau kurang baik. Baik itu kurang baik untuk diri sendiri ataupun orang lain. Misalnya seperti merokok, bagi diri sendiri tidak baik, untuk kesehatan bagi orang lain pun juga tidak baik. Gitu. Yang selanjutnya yang terakhir yaitu mubah. Dikatakan mubah adalah hal-hal yang dibolehkan dalam agama, dikatakan mubah, hal-hal yang diperbolehkan dalam agama, diperbolehkan dikerjakan atau seharusnya ditinggalkan jika tidak dikerjakan. Nah, selanjutnya sasaran hukum Islam. Di sini terdapat 3 sasaran dalam hukum Islam secara garis besar. Yang pertama yaitu sebagai penyucian jiwa. Penyucian jiwa dimaksudkan agar manusia mampu berperan sebagai sumber kebaikan, bukan sebagai sumber keburukan bagi masyarakat dan lingkungannya. Yang kedua, menegakkan keadilan dalam bermasyarakat. Keadilan adalah harapan dan fitrah semua manusia, sehingga Allah melarang manusia berlaku tidak adil. Untuk yang ketiga, yaitu mewujudkan kemaslahatan manusia. Mewujudkan kemaslahatan manusia di dalam Islam dikenal sebagai maqasidus syariah atau tujuan syariah. Dari segi bahasa, maqasid syariah berarti maksud dan tujuan adanya hukum Islam, yaitu untuk kebaikan dan kesejahteraan umat manusia di dunia dan di akhirat. Untuk mencapai tujuan ini, ada 5 unsur pokok yang harus dijaga, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Untuk materi terakhir, yaitu mengenai tujuan syariah. Sebenarnya apa sih tujuan dari syariah itu? Dari seorang tokoh Islam yang bernama Abu Ishaq Al-Shatibi telah merumuskan setidaknya 5 tujuan hukum Islam, yaitu yang pertama agama. Agama merupakan tujuan hukum Islam yang pertama karena agama merupakan pedoman hidup manusia. Yang kedua yaitu jiwa, merupakan tujuan hukum Islam yang kedua karena hukum Islam wajib memelihara hak manusia untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya. Yang ketiga yaitu akal, merupakan hal yang penting dalam hukum Islam karena dengan mempergunakan akal manusia akan dapat berpikir tentang Allah, alam semesta, dan dirinya sendiri. Yang keempat yaitu keturunan, yaitu bertujuan agar kemurnian darah dapat dijaga dan kelanjutan umat manusia dapat diteruskan. Yang kelima yaitu harta, merupakan tujuan hukum Islam yang terakhir yang merupakan pemberian Tuhan kepada manusia agar manusia dapat mempertahankan hidup dan melangsungkan kehidupannya. Mungkin pada video kali ini hanya itu yang dapat saya bagi. Kalau ada kata yang salah atau dalam pengucapan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.